Selamat siang pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali Barata Online bekerja sama dengan CGTN Indonesia mengadakan seminar kali ini berbagi peluang baru pembangunan ekonomi antara pakar dari Tiongkok dan Indonesia. Nah, kegiatan seminar ini juga didukung oleh Metro TV dan saya Andi Chu akan bertindak sebagai pembawa acara dan sekaligus moderator untuk hari ini. Tema atau topik yang kita angkat kali ini adalah berbagi peluang baru pembangunan ekonomi, mendorong perkembangan hubungan ekonomi dan perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok. Ya, pemirsa, menurut laporan dari Griffith University Brisbane dan Fudan University Shanghai, investasi Tiongkok di kawasan Asia Pasifik tahun lalu atau tahun 2023 meningkat 37% menjadi hampir 20 miliar dolar Amerika Serikat. Ini kalau dirupiahkan sekitar 312 triliun rupiah. Dan sekitar 50% dari investasi Tiongkok itu masuk ke Asia Tenggara. Selamat siang, Baratanya masih mute mikrofonnya. 36,7%, yakni mikrofonnya mute loh. miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 113,88 triliun rupiah. Nah, angka ini menjadikan Tiongkok sebagai negara penanam modal asing terbesar kedua di Indonesia setelah Singapura. Di sisi lain, pemirsa, menurut data yang dirilis oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pada tahun lalu Tiongkok menjadi negara tujuan ekspor terbesar Indonesia, mencapai 25,66% dari total ekspor, ya, atau setara dengan 66,4 miliar rupiah, sekitar 966 triliun. Ya, ini angka yang sangat besar. Nah, bagaimana gambaran, pandangan, prospek, dan juga potensi kerjasama bilateral antara Indonesia dan Tiongkok pada tahun 2024 ini? Nah, para pakar yang berasal dari Indonesia ataupun Tiongkok sudah hadir di seminar kita kali ini, baik via online ataupun datang secara langsung di sini untuk membagikan informasi yang mereka ketahui untuk kita semua. Ya, saya akan perkenalkan dulu satu persatu narasumber kita pada siang hari ini yang dari pihak Tiongkok nanti akan bergabung dengan kita via online atau via Zoom. Ada Dr. Xu Feipiao, beliau adalah periset senior Institut Riset Hubungan Internasional Kontemporer Tiongkok, Direktur Pusat Studi BRICS dan G20 Tiongkok. Kemudian nanti juga ada Dr. Chang Xuekang, beliau juga Direktur dan Periset Institut Hubungan Internasional Kontemporer Tiongkok atau CICIR. Nah, bergabung dengan kita juga via online ini ada Profesor Dr. Murpin Joshua Sembiring, SEMSI. Ya, beliau ini adalah seorang pakar ekonomi internasional, guru besar ilmu manajemen entrepreneurship Universitas Ciputra Surabaya, dan juga merupakan Ketua DPD Persatuan Guru Besar Indonesia atau Pergubi Provinsi Jawa Timur. Saya coba sapa dulu Prof. Murpin. Prof. Murpin, selamat siang. Prof. Murpin bisa mendengar suara dari kami? Ya, mungkin nanti kita akan sapa kembali ya, Prof. Murpin. Saya akan kenalkan juga narasumber yang sudah hadir di studio bersama kami di sini. Yang pertama adalah Ibu Veronica Sinta Saraswati. Beliau ini adalah seorang pelaksana Unit Studi Tiongkok, Pusat Studi Strategis dan Internasional atau CSIS. Selamat siang, Bu Vero, atau saya panggil Mbak Vero aja ya. Selamat siang, Mas Andi. Iya, Mbak Vero ini baru kembali dari Shanghai juga ya, setelah melakukan riset selama 4 bulan ya di sana. Betul. Ya, semoga nanti informasi yang dibagikan oleh Mbak Vero ini akan bermanfaat untuk kita. Ya. Berikutnya saya ingin memperkenalkan Mbak Christine Susana Chin. Ini sudah tidak asing lagi nih kalau untuk bidang-bidang Tiongkok ini ya. Beliau adalah Direktur Komunikasi dan Kajian Strategis dari Gentala Institute. Selamat siang Mbak Christine. Halo, selamat siang Bu Andi. Semoga sehat. Ya, sehat selalu dan ya semangat selalu ya. Baik. Berikutnya ini ada Bung Fatan Sembiring, Direktur Hubungan Pemerintah dan Pengelolaan Masyarakat Gentala Institute. Ya, Bung Fatan, apa kabar? Apa kabar? Bertemu lagi ya.
Ya kalau teman-teman saya bilang Bung Fatan itu orangnya tuh selalu wajahnya selalu tersenyum. Karena mungkin karena matanya agak kecil juga. Kalau kita yang matanya kecil itu suka dianggap senyum terus gitu ya. lagi mikir apa gitu. Ya jadi nanti kita akan ngobrol banyak ya tentang bagaimana prospek kerjasama, apa peluang yang ada dan bagaimana pengamatan dari teman-teman ini untuk 2024 ke depan ini ya. Baik, untuk kesempatan pertama saya akan sampaikan dulu ini mengenai format seminar kita hari ini, di mana kita akan memberikan waktu setiap narasumber untuk memberikan pemaparannya, itu lebih kurang 10 menit. Ya, setelah itu kita akan masuk ke sesi ngobrolnya. Ya, mungkin kita nggak sebut tanya jawab lah, terlalu formal. Ya. Jadi untuk narasumber kita boleh saling bertanya. Saya sebagai moderator juga akan meng-guide proses kita semua. Ya, jadi kita ya bebas-bebas aja. Gitu. Oke, baik. Sambil menunggu narasumber kita yang dari Tiongkok ini bergabung, saya ingin memberikan kesempatan untuk pemaparan pertama ya kepada Prof. Murpin yang saat ini bergabung dengan kita via Zoom. Ya, Prof. Murpin adalah pakar ekonomi internasional, guru besar manajemen entrepreneurship Universitas Ciputra Surabaya. Kedengaran, Prof. Kedengaran, Prof. Persatuan Guru Besar Indonesia atau Pergubi Provinsi Jawa Timur. Nah, beliau akan menyampaikan satu pemaparan mengenai apakah ekonomi Tiongkok saat ini sudah mencapai puncaknya, ya. Dan dari sudut investasi, konsumsi serta perdagangan, produk pertanian, pertukaran personil antara Indonesia dan Tiongkok, juga melalui data, contoh dan pengalaman, beliau juga akan menganalisa peluang pasar Tiongkok yang populasinya saat ini sudah mencapai 1,4 miliar, ya, agar lebih banyak orang Indonesia, khususnya pengusaha Indonesia yang dapat menggenggam atau menangkap peluang pembangunan Tiongkok saat ini, ya. Kita berikan waktu untuk Prof. Murpin untuk menyampaikan presentasinya terlebih dahulu. Ya, Prof. Murpin, kami persilakan. Baik, selamat sore moderator dan para narasumber, salam kenal ya. Tahun 2023 itu terjadi sebuah penurunan pertumbuhan ekonomi di Tiongkok ya, 5,2%, walaupun rata-rata dunia itu kan hanya 3%. Indonesia hampir sama kekuatan ekonomi pertumbuhan ekonominya di Indonesia. Masa Covid juga kita masih bertahan di kisaran 5 sampai 5,6% ya. Nah, target prediksi para pakar di Tiongkok dan saya sepakat bahwa 2024 Tiongkok masih pertumbuhan ekonominya masih kisaran 5% gitu ya. Karena itu perlambatan sejak reformasi ekonomi Tiongkok itu memang menjadi problem tersendiri. Meskipun Tiongkok menghadapi tantangan perubahan pertumbuhan ekonomi yang mengesankan bagi saya, terutama menguasai teknologi, karena saya juga sering ke kota-kota besar di Tiongkok kerjasama waktu saya menjadi beberapa tempat rektor ya, menjadi rektor di beberapa tempat perguruan tinggi Tionghoa di Indonesia. Jadi saya melihat memang belanja rumah tangganya oke, aktivitas pabriknya oke gitu ya. Itu semua adalah faktor pendorong pertumbuhan ekonomi, dan juga memang yang paling mengesankan bagaimana berusaha untuk zero corruption, nah itu juga penting gitu ya. Nah, diharapkan pertumbuhan ekonomi 5% ke depan di Tiongkok 2024 tentu kita berharap itu menciptakan lapangan kerja ya, karena saya ada data 12 juta orang di perkotaan Tiongkok itu masih menganggur, istilah kita miskin perkotaan gitu ya. Hampir 5,5% itu pengangguran dilansir sendiri oleh PM Tiongkok di Wing ya. Jadi saya rasa investasi Tiongkok di Indonesia number one ya, hampir 3,8 miliar US dollar. Oleh sebab itu tidak salah kalau kita Indonesia ini berakrab ria dengan Tiongkok, dan saya hitung Pak Jokowi sendiri sudah 8 sampai 10 kali ke Tiongkok gitu ya. Itu nggak main-main, sinyal-sinyal yang memang ingin bersahabat gitu ya. Pertama kali Presiden Jokowi dilantik itu dia bukan ke negara lain tapi datang ke Tiongkok gitu ya. Oleh sebab itu Tiongkok peringkat ketiga untuk investor terbesar di Indonesia untuk realisasinya ya, tentu dengan 1.244 proyek loh. Proyek yang strategis juga, termasuk dulu apa yang kita kembangkan One Belt One Road itu ya.
Nah, kita melihat kinerja ekspor Indonesia ke Tiongkok juga yang non migas juga sangat menggembirakan 2023 ya, hampir 5,77 US dollar miliar ya, data saya gitu. Ini itu saya sebut Tiongkok ini mitra dagang terbesar bagi Indonesia gitu ya, yang produk unggulannya tentu banyak sekali, ada nikel, besi, baja, produk kimia, kopi dan sebagainya gitu. Oleh itu kedua negara ini saya rasa perlu membuat hubungan dagang yang kuat, saling menguntungkan, serta berkontribusi lah terhadap perekonomian global. Sementara nilai impor Indonesia juga dari Tiongkok juga besar juga ya, hampir 49,3%. Hitungan saya 27,3 miliar US dollar lah ya, nilai impor non migas Indonesia ke Tiongkok juga. Nah, saya gembira proyek strategis, saya banyak nulis tentang Tiongkok di Kompas, di beberapa media gitu ya. Mulai dari perang dagang Amerika, siapa ada posisi di sana, Indonesia ada posisi di mana akibat perang dagang Amerika, itu bisa di-searching ya. Proyek strategis di Tiongkok, kereta cepat Jakarta-Bandung, KJJB, itu juga pro kontra. Tapi karena saya sendiri melihat 2018 saya diundang ke Guiyang, Tiongkok Selatan, di mana di sana industri kereta api memamerkan kepada kami peserta itu mereka sudah membantu kereta api cepat yang efisien di 72 negara ya, termasuk Arab Saudi. Nah, sekarang sudah terlaksana Jakarta-Bandung, yang saya dengar juga sebenarnya saya ditunjukin waktu itu di sana fotonya bahwa ini loh Presiden Jokowi sudah tanda tangan tidak hanya Jakarta-Bandung tapi Jakarta-Surabaya, tapi karena persoalan konstelasi politik dan sebagainya Jakarta-Surabaya diserahkan ke Jepang gitu ya. Tetapi saya lihat ini strategis, Jakarta-Bandung ini kan tidak langsung masuk kota Bandung ya, agak pinggiran kota Bandung, pasti nanti aksesnya ke Surabaya juga. Itu next kita lihat lah ya. Jadi saya rasa itu Tiongkok sangat memberikan investasi yang besar, dan harapan saya juga teknologi kereta api ini juga yang sangat modern. Saya lihat di Wii University, saya pernah ke sana di Xiamen, Provinsi Guangdong ya, itu juga luar biasa ya, suatu universitas Wii University yang punya semacam pabrikasi untuk memproduksi prototipe dan juga manajemen daripada industri kereta apinya sendiri. Juga kawasan strategis di Weda by Morowali gitu ya, industri hijau di Kalimantan Utara, itu semua Tiongkok yang berperan gitu ya. Lalu juga kita harap nanti pembangunan infrastruktur Sulawesi dan Bali itu bisa terjadi ya, karena memang saya lihat strategi di dataran Tiongkok ini dia selalu alat transportasinya itu selalu ada koneksitas ya, antara pesawat, laut, darat, kereta api. Ini bagus sekali. Jadi saya rasa koridor ekonomi Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara dan Bali ini perlu dipertegas gitu ya, dilanjutkan gitu kan, pasca nanti presiden baru di Indonesia gitu. Dan sekarang saya membahas tentang investasi dan kerjasama di sektor pertanian. Jangan lupa, kalau kita bicara hilirisasi yang ditolak oleh WTO maupun di IMF, dan pemerintah Indonesia akan terus tidak gentar gitu ya untuk hilirisasi itu, termasuk juga paling diharapkan kan hilirisasi nikel ya, dengan smelter yang diharapkan teknologinya datang dari Tiongkok itu ya, dan saya yakin itu akan dilanjutkan oleh presiden berikutnya. Tapi itu kan padat modal, karena ahlinya pun harus ahli meteorologi. Ahli meteorologi itu di Indonesia kurang gitu ya. Itu saya ingin juga menyarankan investasi kerjasama di sektor pertanian. Nah, ini yang penting karena orang kebanyakan ada di Indonesia di sektor pertanian ini. Dan saya lihat pertumbuhan hasil pertanian di Tiongkok itu bisa mencapai 660 juta metrik ton tahun 2023 kalau nggak salah itu ya. Itu sangat prospek sekali. Nah, oleh sebab itu saya rasa peluang kerjasama Tiongkok dengan Indonesia di sektor ini ya ayo ditingkatkan SDM Indonesia di sektor pertanian, baik komunitasnya, inovasinya gitu ya, teknologinya, investasi pertanian di Tiongkok harus segera ditingkatkan, selain pergi ke hilirisasi smelter dan sampai kepada pembuatan mobil listrik dan sebagainya, itu oke lah gitu ya. Nah, termasuk juga bagaimana
pelaku usaha di Tiongkok, baik governmentnya, usaha pemerintahnya maupun private sektornya, ayo datang ke Indonesia untuk investasi di sektor pengembangan hortikultura, gitu ya. Lalu juga pengembangan pertanian pintar yang disebut dengan smart farming itu juga menjadi basis kekuatan ekonomi Indonesia, dan di situ kalau mau mensejahterakan rakyat Indonesia, gitu ya. Lalu juga tentang produk hortikultura ini harus ada terjadi, istilah saya, kalau ada sister city harus ada sister university. Jadi bagaimana universitas di Tiongkok yang kuat di bidang pertanian bermitra strategis dengan universitas pertanian yang ada di Indonesia. Pada kira-kira 2 bulan lalu saya membawa kedubes RRT di Jakarta. Mereka minta saya untuk menghubungkan dengan rekan saya, Rektor ITS dan Rektor UNER, dan sudah terjadi pertemuan itu. Saya tidak tahu nanti tindak lanjutnya untuk di bidang teknologi ya, bagaimana pemerintah Tiongkok melihat itu lewat kedutaan di Jakarta ya. Saya rasa untuk pasar Tiongkok penduduknya yang 1,4 M ini peluang besar ya, skala segmentasinya sangat luas. Saya rasa Indonesia dengan produk UMKM, produk-produk industrinya, materialnya, bahan setengah jadi, jangan raw material ya. Saya rasa sangat potensial untuk masuk ke Tiongkok ya, apalagi ada kesepakatan bersama misalnya, karena konsekuensi Belt and Road Initiative ini juga pintu perdagangan bilateral secara fairness dan saling menguntungkan. Dan ini mitra yang strategis ya. Nah, oleh itu saya sering bicara di Indonesia kepada pengusaha-pengusaha UMKM, IKM, penting mempelajari pasar di Tiongkok, culture-nya, need assessment-nya gitu ya. Dan yang terpenting ya itu tadi, saya minta supaya teman-teman dari Tiongkok dan pemerintahannya itu oke lah datang ke Indonesia dengan high teknologinya. Tapi perlu catatan, jangan mengulangi gagalnya negara-negara maju yang selama ini hanya mendikte bangsa Indonesia dan bahkan menciptakan ketergantungan jangka panjang. Jangan. Karena Tiongkok dan Indonesia ini punya sejarah yang panjang, punya persahabatan yang panjang, punya emosional yang sama, saya rasa, yang bisa diambil titik temunya begitu. Mungkin sampai di sini dulu yang mau saya sampaikan, walaupun nanti saya akan bicara juga sedikit tentang 7 sektor prioritas menurut saya. Juga nanti ada kan McKinsey, Bloomberg ini kan sudah memprediksi dengan risetnya Indonesia 2045 ini kan akan menjadi 5 kekuatan ekonomi dunia ya 2045. Saya hitung pada saat itu nanti penghasilan rata-rata orang Indonesia per harinya hampir 1 juta. Jadi luar biasa. Itu ada 10 peta jalan gitu ya yang menjadi strategi untuk masuk Indonesia emas, dan saya rasa 10 peta jalan ini bagaimana cara bisa Tiongkok lah sebagai teman terbaik untuk mencapai ini. Saya rasa itu, moderator. Ya, baik, terima kasih Prof. Murpin atas pemaparannya, singkat padat namun inti-inti yang memang perlu kita ketahui ada di dalam ini ya. Khususnya tadi Prof mengatakan ini saat ini sudah bukan zamannya lagi cara-cara yang seperti negara maju, yaitu menyebabkan ketergantungan, bahkan mendikte, ya ini sudah sepertinya perlu kita tinggalkan ya. Nah, langsung kita akan masuk ke pemaparan narasumber berikutnya. Yang berikutnya saya ingin berikan kesempatan untuk Mbak Veronica Sinta Saraswati. Beliau adalah Pelaksana Unit Studi Tiongkok, Pusat Studi Strategis dan Internasional CSIS. Ya, selamat siang Mbak Vero, gimana kabarnya? Selamat siang. Sudah terbiasa kembali dengan cuaca panas di Jakarta? Karena baru kembali dari Shanghai kan kemarin, selama 4 bulan ya di sana? Iya, 3,5 bulan. Iya. Jadi di situ lagi dingin-dinginnya. Iya, sedang winter. Tongkien. Tapi sempat Imlek kan di sana nggak? Oh, enggak, Mas. Ya? Imlek pas di sini. Oke. Ya, Mbak Vero akan menyampaikan pemaparan mengenai bagaimana mensinergikan strategi pembangunan bersama
sabuk dan jalan Tiongkok dengan strategi pembangunan nasional Indonesia yang lebih baik. Karena Mbak Vero melakukan penelitian di sana tentang ini ya, BRI, Belt and Road Initiative, atau bahasa Indonesianya kita sebut Prakarsa Sabuk dan Jalan. Kemudian juga akan memperkenalkan tanggapan mengenai kereta cepat Jakarta-Bandung. Kebetulan Mbak Vero juga ada bikin tulisan tentang itu ya, di kalangan publik dan juga di Indonesia, serta peranan pendorong pembangunan kereta cepat terhadap industri dan perdagangan di Indonesia. Ya, untuk waktunya, Mbak Vero, silakan. Ya. Baik, terima kasih banyak Mas Andi. Selamat siang teman-teman yang ada di studio. Baik, saya akan mengawali dengan mengingatkan saja bahwa Indonesia dan Tiongkok itu memiliki sejarah hubungan diplomatik yang panjang, dan sebenarnya Tiongkok tidak saja adalah tetangga Indonesia, akan tetapi juga mitra dagang terpenting untuk Indonesia. Seperti yang disampaikan Mas Andi di depan tadi, bahwa Tiongkok adalah menempati posisi kedua ya untuk nilai investasi di Indonesia. Betul. Begitu. Bahkan ada yang berpendapat kan nomor satunya Singapura ya, tapi katanya karena banyak perusahaan Tiongkok yang basisnya di Singapura, itu investasi yang masuk ke Indonesia hitungnya Singapura gitu. Padahal sebenarnya itu adalah investasi dari Tiongkok ya. Oke. Iya, betul. Jadi Tiongkok dan Indonesia memiliki sejarah yang panjang. Sebenarnya tidak saja dalam relasi ekonomi ya, tetapi juga relasi sosial, relasi politik dan pertahanan begitu ya. Ada kedekatan ya, terutama dari pengamatan saya, termasuk juga adalah kedekatan sebagai bangsa Asia. Ini penting ya. Bagaimana orang Asia, sama-sama orang Asia menyelesaikan permasalahan, ya pasti ada kesamaan kultur, persamaan nilai. Misalnya kita punya hubungan baik dengan tetangga, itu kultur Asia, bukan kultur Barat ya. Saya kira di Indonesia juga semua suku di Indonesia punya nilai yang sama. Kita punya hubungan baik dengan tetangga. 邻居是很重要的。俗话说远亲不如近邻. Ya kan? Kita punya keluarga yang jauh, masih lebih baik punya tetangga yang dekat gitu. Betul sekali. Jadi seringkali bahkan tetangga itu menjadi keluarga kita ya Mas Andi ya. Jadi yaitu kedekatan nilai sebagai bangsa Asia antara Indonesia dan Tiongkok. Nah begitu pula dengan konteks kerjasama di bidang ekonomi begitu. Jadi Tiongkok adalah mitra penting untuk Indonesia, masa lalu dan masa mendatang juga. Ya, apalagi dari tadi disampaikan juga track recordnya begitu, nilai investasi yang tinggi itu patut juga untuk diteruskan. Ya, mengingat Indonesia juga membutuhkan mitra dagang yang tepat begitu ya Mas Andi ya. Nah, dalam hal ini banyak sektor yang menjadi kebutuhan penting Indonesia. Ya, Indonesia kita masih punya beberapa banyak ketertinggalan dalam sektor pembangunan, dan dalam hal ini kita bisa meningkatkan kerjasama ya, mempromosikan kerjasama di banyak sektor. Misalnya yang paling penting selain sektor ekonomi sebenarnya adalah sektor pertanian. Ya, Tiongkok dan Indonesia juga berangkat dari pembangunan dari sama-sama negara berkembang ya. Negara agraris juga. Negara awalnya, agraris ya. bahkan ya. Itu menarik, itu sangat menarik ya. Bagaimana Tiongkok bisa melompat dengan sangat jauh dari negara agrikultur, kemudian sekarang menjadi negara industri maju ya kalau saya boleh katakan, karena banyak inovasi high technology itu mulai dekade terakhir ini juga berasal dari Tiongkok. Nah, ini yang bisa memberi benefit untuk pembangunan Indonesia. Ya, yang baru saja semua kita saksikan bersama adalah kereta cepat Jakarta-Bandung, dan itu salah satu saja ya proyek kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam koridor Belt and Road Initiative ya. Dari research yang saya buat begitu, memang pendirian kereta cepat ini memberi manfaat yang besar untuk Indonesia.
Jadi saya sambil buka contekan ya Mas Andi ya. Silakan, Saya silakan. bikin sudah pernah bikin research Ya, kan mengenai ini. bukunya juga hasil dari Bu Vero sendiri. Iya. Iya. Coba diangkat Iya, coba. analisis CS-nya harus. Ya, kebetulan saya pernah membuat research mengenai kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Jadi yang pertama adalah meningkatkan aksesibilitas perkotaan di Pulau Jawa, begitu. Dengan berjalannya kereta cepat, maka peningkatan aksesibilitas kota-kota di sepanjang rel kereta api berkecepatan tinggi itu akan membentuk kembali distribusi spasial regional faktor-faktor produksi dan mempercepat arus modal dan populasi, mempromosikan pengembangan industri dan peningkatan lapangan kerja, dan memiliki dampak besar pada pasar tanah dan perumahan gitu. Wah, meningkatkan properti juga ya. Iya, betul sekali. Jadi maksimalisasi harga potensi pasar tanah dan perumahan di Pulau Jawa begitu, Mas Andi. Nah, saya menggunakan teori faktor mengalir. Jadi kereta cepat Jakarta-Bandung itu memberi peluang besar sekali ya untuk pertukaran gitu. Pertukaran mengalirnya faktor produksi. Jadi faktor produksi itu ada yang tetap, ada yang tidak bergerak ya. Ya, misalnya tanah itu tidak bergerak, dan yang bergerak kan seperti sumber daya manusia, ekspor, itu jadi mendapat fasilitas yang lebih baik ya untuk transportasi begitu. Dan juga peningkatan ekonomi di kota-kota kecil di sepanjang jalur kereta cepat itu begitu. Jadi memang ya di tengah pro dan kontra itu saya membuat analisa yang sangat objektif. Ini tidak tidak subjektif ya. Saya sangat objektif membuat analisa bagaimana kereta cepat memberi banyak manfaat untuk masyarakat Indonesia begitu ya. Tidak hanya sekedar Indonesia kita bangga punya kereta cepat pertama ya di Asia Tenggara, tapi juga sebenarnya itu membantu sangat mensupport untuk perkembangan atau pengembangan ekonomi dan sosial di sepanjang jalur begitu. Ya, tidak hanya sekedar mengatasi persoalan macet sebenarnya, dan terutama juga adalah ramah lingkungan gitu. Kita bayangkan jika masyarakat kemudian memilih pergi dan kembali ke Jakarta menggunakan kereta cepat, kita bisa menghitung berapa emisi karbon di sepanjang jalur itu, pengurangan emisi karbon, dan itu adalah usaha sangat berarti untuk perbaikan lingkungan ya. Jadi kereta cepat Jakarta-Bandung memberi manfaat yang besar sekali dan ramah lingkungan terutama. Nah, dalam hal ini juga kita akan mendapat, maksud saya kita ada maksimalisasi juga, kita membutuhkan promosi untuk kerjasama di bidang pembangunan yang lain, misalnya agriculture. Bagaimana Tiongkok dapat memaksimalkan high technology, achievement di sektor high technology untuk pembangunan yang luar biasa di sektor agrikultur. Dan saya rasa Indonesia juga bisa memanfaatkan get benefit dari achievement Tiongkok yang sangat luar biasa di sektor high technology. Sebenarnya high technology bisa dimanfaatkan tidak hanya untuk sektor digitalisasi, akan tetapi juga sektor transportasi, kemudian agrikultur, dan itu semua mensupport pembangunan manusia yang lebih baik untuk Indonesia juga. Banyak manfaat yang kita dapatkan. Jadi memang berbeda dengan pola kerjasama dengan yang sebelumnya. Dalam kerangka Belt and Road Initiative itu yang menjadi semangat adalah kerjasama, jadi bukan kompetisi. Jadi negara yang berpartisipasi dalam prakarsa sabuk dan jalan ini punya semangat untuk saling bekerja sama, tidak saling berkompetisi, saling meninggalkan, akan tapi menempatkan negara lain sebagai mitra sejajar. Ya, seperti yang disampaikan Mas Andi sebelumnya, sudah tidak zaman itu saling mendikte, akan tetapi kerjasama. Karena saya percaya yang membuat kerjasama itu satu-satunya jalan keluar paling baik untuk mengatasi krisis besar saat ini ya. Konflik, perang itu hanya akan membuat masalah baru, tidak pernah menyelesaikan masalah, merusak lingkungan,
menghancurkan peradaban, saya kira itu tidak akan ada gunanya. Akan tetapi kerjasama ya seperti yang saat ini Indonesia ikut terlibat dalam Belt and Road Initiative ini adalah kebijakan pembangunan yang baik, dan itu bersinergis dengan visi Indonesia Emas 2045. 2045. Ya, begitu Mas Andi. Iya, baik. Memang negara Indonesia dan Tiongkok tadi di awal Mbak Vero sebutkan bahwa kita sama-sama berasal dari negara agraris gitu, ya. Dan bahkan saat ini juga Tiongkok selain otomotifnya maju, mereka juga saat ini ternyata sudah mulai mengembangkan banyak peralatan pertanian seperti traktor dan lain-lain yang berbasis listrik. Nah, ini memang sangat cocok juga untuk Indonesia. Ya, betul, betul sekali. Ya, kita akan langsung melakukan sambungan telepon dengan Dr. Xu Feibiao yang saat ini berada di Tiongkok untuk menyampaikan presentasi beliau. Beliau ini adalah periset senior Institut Riset Hubungan Internasional Kontemporer Tiongkok, Direktur Pusat Studi BRICS dan G20 Tiongkok. Nah, beliau ini akan memaparkan mengenai dengan topik peluang baru pembangunan berkualitas tinggi Tiongkok, memperkenalkan ciri khas zaman dan perubahan baru pembangunan kualitas tinggi Tiongkok, peluang besar pengembangan produktivitas berkualitas baru Tiongkok, investasi asing dan lingkungan bisnis, peluang pembangunan yang didatangkan dari pembangunan bersama prakarsa sabuk dan jalan kepada negara-negara sekitar, termasuk juga Indonesia dan juga isu-isu lainnya yang menjadi perhatian para tamu asing. Nah, karena koneksi video kita dengan Dr. Xu ini masih mengalami kendala, kami coba menghubungi beliau via audio ya. Halo Dr. Xu. Halo. Okay, Dr. Xu. I'm Xu Feibiao from Kika. Okay, Dr. Xu, you can present your topic today. We give the time to you. Okay. First, please, I should apologize for the delay because of the technical problem. Here, I and my colleague, Professor Zhang Xuegang, we are all here in Beijing. It's a great honor for us to be here to discuss something with you. And first, please let me introduce some of my observation about the situation of the Chinese economy. I have three points to make. The first point is after this year's ups and downs, China's economy is now stabilizing and consolidating and recovering. In 2023, this is the first year of the post-pandemic era, and China faces a lot of internal and external problems. But finally, the economy has gained 5.2% growth rate. It's not easy, and this year, 2024, is widely regarded as another year full of risks. I'd like to use three animals to describe the situation now China are facing. The first animal is bear. I mean the bearish world economy, and this year's world economy is expected to be weaker than last year, and many economies are now facing downward pressures. This is the first animal. The second animal is great violence, such as the Ukraine crisis, the Middle East conflicts, and high deaths, high interest rate, and high inflation rate. These are all, uncertainties. They are there, and this is the second animal. And the third animal is black swans, especially the international political risks. That the year 2024 is a super year for election. More than 70 countries will held more than 80 elections, including the United States. If the Donald Trump, come to power, I'm afraid this will be very big shock, to every country in the world.
of course, China faces a lot of internal difficulties and challenges. So the year 2024 will be another difficult year. It is against this background, the Chinese government, in this 2 sessions, they set the economic growth target 5%. I think this target is within the market expectations. The target fully taking into account the current difficulties and the challenges. Because this year's 5% is different from last year's 5% because of the higher base. And in addition, some of the problems that are facing China last year, most of them will remain this year, such as the insufficient demand. This is the biggest challenge facing China's economy because of the cigar effect of the pandemic. And other problems such as the oversupply in some industries and the downward real estate investment and regional conflicts and decoupling efforts from the United States, the protectionism efforts from the United States. These are all big problems for China's economy. So it is considering all of these difficulties that China set the target 5%. However, I think this goal is feasible and is within China's reach. At present, China's potential growth rate, according to my research, is about 5.5 to 6%. That means this target is within China's potential growth rates. And because of China's low inflation and low debt, so China has a toolbox big enough for stimulating policy. So China, has a lot of space, to growth. So 5%, I think, I believe China, will maintain this year, maintain a growth rate, I think, above 5%, because China needs it, and China is capable to make it. And actually, the IMF latest focus for China's economy this year, they revise up the China's growth rates to 5.2%. That means there are a lot of good signs from China's economy. So this is the first point I'd like to make. It is China's economy now is stabilizing and consolidating. This is the first point. The second point that I like to make is Chinese economy now is entering into a new stage of high quality development. China's economy experienced rapid development for almost 40 years since reforming and opening up. Now, I think at the end of the first decade of this century, China's economy arrived at a special level. That is, as a whole, China's has become an economy of a middle income country, and we call that as a moderately prosperous society, 小康社会. And I think the year 2020 will be a world-shared year for China's economy. From that time on, China's economy now has gradually entered a new stage of development. We call that the stage of high-quality development. China now is striving to rebuild its economy. I think there will be 4 new things that I've never seen before. The first thing is the speed shift. China's economic growth will move from the high speed
to the medium-high speed. This is the first different things. The second thing is structural upgrading. That means the share of the service sector will rise, the consumption importance will growing, and I think the internal market demand will be play more and more important role in China's economy. So China will now experience structural upgrading. The third thing is higher quality. From the demand side, I think Chinese people, they need better quality of products and service, greener GDP, and a more inclusive growth. From the supply side, that means China need a modern economic system that can provide high quality goods and service, including upgrading industry system. They should transform the economy from the made in China to the create in China, from the manufacturing hub to the innovation hub. The last point, new things is the engine reset. In the previous time, China's the rapid development is based on the input of economic factors, including labor, capital. But in the high quality development stage, the old approach, the old model is no longer applicable, and it needs a new driving force. There is the new quality productivity. This was now is one of the hottest war in this year's session. It is put forward by President Xi Jinping last year. And it is the new requirements from the central government for the Chinese economy. So generally speaking, Chinese economy now needs to renew, rebuild the economy. So this is China's economy is enter into a new stage of development. This is the second point that I'd like to share. The last point is the new opportunity, the implication for the renewing of China's economy. I think they are, the first opportunity, for the new China. I think new China economy is it will create new momentum for the world economy. Just like the past, China's new quality productivity means China would not only provide new products and services to the world, but also will bring new engine for the global economy. China now is rebuilding its economy, rebuilding its advantages, including the talent advantage, the capital advantage. That means a vast network of new infrastructure, such as new energy, new generation of communications, and a new generation of transportation. The network is taking shape. This is new capital advantage, and of course include their innovation advantage. So China is rebuilding its advantage, and that means in next phase time, near future, China now will put forward some new impetus for the world economy. And the second opportunity is some new trade and investment opportunities. If you notice, this year's two session, the government reports, they have announced a set of new measures to opening up to the outside world, including removing all of the barriers to the foreign investment in the manufacturing sectors, and also it is opening up its service sectors. A lot,
a big package of opening up new measures was announced in this year's two sessions. And the third opportunity, it means that China will contribute more to the global sustainable development because in China's in terms of the high quality development, that means this economy will promote green, inclusive, and balanced global development. There's factor that in 2023, China's new energy vehicles production and sales account for more than 60% of the world total, ranking first in the world for 9 consecutive years. And the global installed capacity of the renewable energy, the electricity generated by the new clean energy, such as wind power and solar power, account for more than 50% of the world. And the last but not least is this new stage of Chinese economic development. They will contribute new experience and approaches to the development of the other countries. They'll provide some new evidence and new approaches. China's new development stage, by its nature, is China's efforts to develop its economy from the middle income to the high income level. This process is not easy. It's full of risks because of the middle income trap. China need to step over this trap so that they can become a high income society. So far, less than 10 countries accomplished this goal, such as South Korea, Hong Kong. Just a few countries has successfully lift their economy into a high income economy. So this is China's dream. If China really make it, that means it proves to the world that together China can use this new way, new methods, new approach to accomplish its to realize its dream. So this is my 3 observations. Thank you. Okay, thank you Dr. Xu for the presentation. Dan langsung kita akan masuk ke pembicara atau narasumber berikutnya yang tentunya kalau aktif mencari informasi mengenai Tiongkok ini tidak asing pada beliau ya, yaitu Ci Christine Susana Chin, Direktur Komunikasi dan Kajian Strategis dari Gentala Institute ya. Ya, Ci Christine hari ini akan membagikan ke kita mengenai apa saja yang bisa dipelajari Indonesia dari berbagai inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi Tiongkok, terus juga memperkenalkan mungkin ya pengalaman juga ya Ci Christine selama hidup di Tiongkok, khususnya perubahan-perubahan yang drastis mengenai kendaraan energi baru, e-commerce dan sebagainya yang ada di sana yang pastinya akan sangat bermanfaat untuk kita ya. Ci Christine, silakan untuk presentasinya. Terima kasih Bung Andi. Rekan-rekan sekalian, senang bisa ketemu lagi, apalagi Vero ya, udah lama kita nggak ketemu. Dan tadi pembicara sebelumnya juga sudah menyebutkan sejumlah kebijakan pemerintah Tiongkok yang diangkat terutama di ajang yang kita sebut 2 sesi ya atau Lianghui. Dan ini sebenarnya adalah ajang politik akbar di Tiongkok itu. Bisa dibilang ini kayak gabungan pertemuan rapat tahunan antara DPR dan MPR lah ibaratnya kalau di Indonesia. Cuma memang bedanya di sana sekitar hampir 3.000 orang yang rapat gitu kan. Dan nanti dalam rapat itu akan digambarkan rencana pembangunan jangka menengah dalam hal ini 1 tahun, sambil juga memberikan visi-visi dari rencana pembangunan jangka panjangnya. Dan ada beberapa hal yang menarik sebenarnya yang terkait dengan paparan saya hari ini, yaitu terkait dengan bagaimana kita bisa belajar dari Tiongkok mengenai sektor di sektor iptek. Aspek pertama itu sebenarnya adalah yang dimiliki oleh Tiongkok itu adalah kekuatan visi dan misi dari para pemimpinnya.
konsep yang baru, yang bisa dibilang paling ngetren saat ini adalah konsep yang disebut dengan kekuatan produktif baru. Xing Chanli. Ini yang sebuah konsep yang sejak tahun lalu sudah digadang-gadang oleh pemerintah Tiongkok untuk yang pada esensinya adalah untuk mendorong penggunaan inovasi dan teknologi tinggi untuk mendorong pembangunan ekonomi mereka. Ada 3 karakteristik utama yang terpatri di dalam konsep ini, yaitu teknologi tinggi, efisiensi tinggi, dan kualitas tinggi. Nah, dari kebijakan kekuatan produktif baru ini ada turunannya, dan di turunannya itu ada yang di sana disebutnya dengan Sanxing, dan berarti 3 hal yang baru. Dan 3 hal yang baru ini yang mereka fokuskan adalah industri baru, bentuk bisnis baru, dalam arti mungkin terkait dengan e-commerce gitu kan, platform ekonomi yang berbagi seperti kalau kita di sini Gojek ya, dan layanan digital lainnya. Dan yang ketiga itu adalah model pertumbuhan ekonomi yang baru, dalam arti yang tidak hanya terpaku melulu pada angka, dilihat angka per se, tapi juga melihat pada bagaimana pertumbuhan itu berkualitas dan bisa sifatnya berkelanjutan dan efisien. Dan aspek kedua yang saya lihat cukup menarik itu adalah bagaimana kita mengevaluasi kinerja ekonomi dan diplomasi Tiongkok di tahun-tahun sebelumnya. Tadi pembicara sebelumnya dari Tiongkok juga sudah menyebutkan ya bahwa di pertemuan Liang Hui ini premiernya sudah menyebutkan estimasi angka pertumbuhan dari Tiongkok untuk tahun 2024 adalah 5%. Bahkan Profesor Xu ya tadi sebelumnya yang lebih optimis lagi, bahkan 5,5% sampai 6% gitu ya. Saya di Gentalang agak nggak berani nyebut angka gitu kan, karena basis saya bukan ekonom. Tapi paling tidak saya juga optimis sebenarnya, karena dalam arti kalau kita lihat dari kinerja, kita lihat dari tingkat konsumsi masyarakat di Tiongkok, terutama jika kita melihat di sektor turisme. Sektor turisme di masa Imlek kemarin itu angkanya luar biasa. Angkanya luar biasa, dan tidak hanya untuk wisata dalam negeri, tapi juga angka wisata keluarnya, dalam arti wisatawan Tiongkok yang keluar negeri untuk berjalan-jalan gitu kan. Ada kenaikan sekitar 34,3% dibanding tahun sebelumnya, dan perjalanan wisata yang terjadi itu sekitar 474 juta perjalanan, dan berarti itu 2 kali populasi Indonesia ya. Betul. Dan bisa dibilang jumlah pengeluaran yang dihasilkan dari wisatawan Imlek kemarin itu sekitar angkanya disebut di sini kenaikannya 47%, dan angkanya mencapai 632,68 miliar yuan. Saya coba konversikan ke Indonesia, ke rupiah ya, agak pusing juga karena saya nggak pernah pakai istilah ini, 1,4 kuadriliun rupiah. Jadi kalau kuadriliun itu di atasnya triliun. Betul. Juta itu nolnya 6, miliar nolnya 9. Betul. Apa triliun nolnya 12. Ini nolnya 15. Betul. Simpelnya adalah kalau 1 miliar kan 1.000 juta. Kalau 1 triliun, 1.000 miliar. Intinya ini berarti kita kalau mau pakai angka itu ya, kita bisa bikin berapa IKN gitu kan. Jadi kayak gitu. Tapi juga dalam arti gini ya, ini adalah kesempatan dalam arti kalau misalnya kita mau merefleksikan, tahun ini Singapura dan Thailand itu akan menjalankan rejim bebas visa 2 arah dengan Tiongkok. Itu kemarin waktu Singapura mengumumkan bulan lalu bebas visa resmi berjalan, itu angka minat untuk masuk istilahnya mencari tiket pesawat pesanan tiket ke Singapura itu naik melonjaknya tuh sampai katanya 1.500%. Dan bayangkan misalnya sayangnya di Indonesia ini bahkan berdasarkan survei Global Times saja Indonesia saat ini belum masuk ke destinasi 10 terkondang itu ya untuk para wisatawan Tiongkok pada masa Imlek itu. Jadi ini sebenarnya saya agak sedikit gitu ya, dalam arti kok Indonesia kali ini belum, tapi kita harus lebih giat lagi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita kembali melihat evaluasi itu, melihat arah kekuatan produktif baru itu, ada beberapa hal yang saya lihat dari pelajaran Tiongkok yang kita bisa ambil. Pertama itu terkait dengan transformasi ekonomi digital, kedua itu dengan pengaruh utamaan teknologi dan inovasi ke segala aspek dalam bernegara dan bermasyarakat, dan ketiga itu adalah pembentukan kerangka hukum yang mendukung proses inovasi, terutama dalam membangun sektor manufaktur, sektor industri yang maju sesuai dengan era digital, sesuai dengan era intelijensi buatan ya, AI, artificial intelligence. Kalau kita lihat aspek pertama lah, transformasi ekonomi digital.
Kalau seperti kita tahu ya, di sana kan e-commerce-nya kuat, pasar digital Tiongkoknya juga kuat dan lain-lain. Saya ingat waktu dulu kalau kita belanja di situ, kita paling sering belanja pakai Taobao ya, pakai platformnya Taobao, isinya ekuivalen dari Tokopedia-nya sana lah. Cuma memang skalanya lebih dahsyat lagi gitu kan. Itu produk-produk Indonesia yang ada di Taobao dulu zaman saya 2006 mulai sekolah di sana itu, wah paling Indomie ya, Indomie banyak gitu, tapi sisanya nggak ada gitu. Sekarang udah mulai bermunculan tuh produk-produk Indonesia di sana. Dan bayangkan sekarang ini di Tiongkok itu adalah pasar e-commerce terbesar di dunia, yang sampai saat ini sumbangannya terhadap transaksi global itu melebihi 40%. Dan angka itu adalah angka yang bisa dibilang dia nomor 1, nomor 2-nya Amerika, tapi angkanya Tiongkok itu adalah 11 kali lipat dari angkanya Amerika. Tokopedia juga harus berjuang nih untuk bisa, nggak tahu juga ya itu urusan lain gitu ya, tapi kita dapati ekonomi digitalnya di sana tuh sangat menarik sekali, dan kita punya kewajiban nih sebenarnya untuk mencari cara bagaimana misalnya sektor-sektor industri kita terutama UMKM bisa menembus pasar di Tiongkok itu melalui platform-platform digital itu. Kedua itu terkait dengan pengaruh utamaan teknologi dan inovasi. Ini bisa dibilang dari segi fundamentalnya aja saya pikir dari Tiongkok yang bisa kita tiru adalah alokasi bagaimana misalnya mereka menuju arah inovasi itu dan teknologi tinggi itu. Kalau kita melihat data terakhir dari UNESCO, jadi pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan ya dibandingkan antara Tiongkok dengan Indonesia. Jadi di Tiongkok itu tercatat pengeluaran pemerintah sebesar 3,3% dari produk domestik bruto. Dengan kata lain, dari keseluruhan pendapatan nasional Tiongkok, 3,3% dipakai untuk pendidikan. Di Indonesia kita 3%, not bad, oke ya, cukup oke gitu ya, pemerintah Pak Jokowi lumayan gitu. Tapi ada sisi lainnya, untuk sektor riset dan development itu di Tiongkok itu angkanya 2,5%. Di Indonesia sayangnya hanya baru 0,28%. Jadi jomplang. Dan riset dan teknologi, riset dan pengembangan ini adalah terusan dari pendidikan gitu. Jadi pendidikan saja tidak cukup, harus ada riset development yang lebih canggih lagi. Dan aspek lainnya adalah yang terpenting itu adalah bagaimana pemerintah Tiongkok itu mendorong dengan menyediakan nasihat dan juga insentif untuk sektor swasta untuk meningkatkan anggaran riset dan pendidikan mereka, riset dan developmentnya mereka gitu. Ini yang mungkin bisa kita pelajari gitu kan. Jadi memang kalau bisa dilihat tahun lalu Premier Li Qiang itu dia waktu melakukan keliling seluruh negerinya itu setiap kali ketemu sektor industri dia selalu nasihatnya sama gitu. Tingkatkan anggaran kalian untuk riset dan development, tingkatkan gitu. Aspek yang berikutnya yang saya mau angkat itu terkait dengan kerangka hukum untuk inovasi menuju sektor manufaktur yang maju. Kerangka hukum yang dibuat di sana itu adalah memastikan supaya sektor-sektor swasta dan sektor-sektor BUMN di sana itu bisa berkomitmen dengan sektor teknologi, riset pengembangan, dan juga semua yang berbasis teknologi tinggi dan digital. Dengan kata lain, kalau misalnya sektor bisnis didorong untuk membuat produk-produk yang memiliki konten digital dan teknologi tinggi. Kalau seperti itu langsung dapat subsidi. Kalian dapat misalnya kemudahan pajak, kalian dapat akses misalnya penggunaan lahan yang entah itu gratis atau harga yang rendah segala macam. Jadi kemudian jadi industri itu berlomba-lomba untuk menciptakan inovasi-inovasi baru supaya bisa mengakses insentif yang diberikan oleh pemerintah itu. Dan sektor manufaktur maju ini saya tadi teringat ucapan dari Profesor Murpin ya, yang mengatakan bahwa ada industri pertanian yang sebenarnya berpotensi untuk didorong. Dan saya juga menyambut baik gitu pandangan Profesor Murpin ini, karena memang saya sepakat di sana gitu. Karena memang berdasarkan pengalaman kami di Gentala itu, kami juga melihat bahwa ada sektor pertanian adalah sektor yang belum banyak potensinya digali lebih jauh. Kemarin itu berbagi pengalaman aja ya, Gentala kami waktu itu bersama salah satu klien kami Julong Indonesia. Kami waktu itu mendorong kerjasama antara Institut Teknologi Kalimantan dengan beberapa kampus di Tiongkok, mulai dari Guangxi University, South China Agricultural University, yang juga kemudian kami follow up juga dengan kerjasama dengan Institut Pertanian Bogor. Jadi esensinya adalah mendorong fasilitas, jadi sektor swasta memberikan bantuan untuk memfasilitasi pembangunan riset yang terkait dengan mesin-mesin pertanian
yang sifatnya digital dan juga hijau dan berkelanjutan. Dan bahkan yang teknologinya tingkat tinggi dalam arti penggunaan satelit Peito yang dimiliki oleh Tiongkok. Satelit Peito itu ibaratnya adalah saingannya GPS. Jadi kalau GPS internet itu selama ini kita tahunya GPS ya. Jadi pemerintah Tiongkok ini punya satelit yang namanya Peito yang menggunakan konsep yang sama, yang gratis juga. Jadi penelitian mesin pertanian ini nanti akan melihat bagaimana mesin-mesin ini memanfaatkan teknologi ini gitu ke depannya. Sambil melibatkan kampus-kampus di Indonesia dan juga melibatkan kampus-kampus di Tiongkok. Jadi nanti di sana karena udah ada kerjasama kampus dan kampus, perusahaannya sudah misalnya udah memutuskan untuk tidak investasi lagi pun, kampus sama kampus kan tetap berjalan gitu. Jadi ada visi jangka panjangnya di situ. Dan kalau misalnya kita kembali lagi yang menarik ke dalam arti, jadi apa sih sebenarnya relevansinya dari semua yang kita pelajari dari Tiongkok ini? Karena memang kan bisa dibilang Indonesia dalam 1 dekade terakhir ini sedang berusaha untuk merubah struktur ekonominya dari ekonomi yang berbasis konsumsi menjadi ekonomi yang berbasis ekspor. Dan untuk bisa berbasis ekspor ini, kita harus punya sektor industri manufaktur yang kuat, salah satunya, gitu kan. Dan sayangnya ini juga ada satu tantangan yang kita lihat, ada beberapa studi dari beberapa lembaga penelitian seperti LPEM UI, Indef juga yang menunjukkan bahwa ini sepertinya dikhawatirkan ada gejala deindustrialisasi di Indonesia, di mana sektor industri kita justru melemah gitu. Dan jika tidak didorong dengan inovasi dan teknologi tinggi, takutnya nanti kita malah jadi terjebak di middle income trap gitu. Jadi kita nggak bisa maju lagi gitu, orang nggak bisa lebih makmur lagi gitu. Nah ini di sini yang saya melihat sinerginya dengan Tiongkok, karena Tiongkok justru terbalik dari ekonomi yang berbasis ekspor manufaktur, justru ini menjadi berbasis konsumsi. Nah ini sebenarnya, dan sementara mereka sendiri sektor industri kan juga sudah lumayan maju ya. Ini kita harus pikirkan menyelaraskan bagaimana hubungan bilateral kita ke depan itu bisa memastikan supaya investasi yang datang dari Tiongkok itu bisa membawa teknologi manufaktur mereka ya sederhana aja, yang canggih tapi yang nggak usah yang riwet-riwah lah gitu, yang bisa dibawa ke Indonesia, diinvestasikan di Indonesia, tenaga kerja Indonesia dilatih, diberikan kesempatan untuk ikut dalam proses penelitian teknologi tinggi ini, dan untuk kemudian bisa mencapai tujuan negara kita masing-masing. Nah itu baru namanya, menurut saya esensinya namanya kemitraan strategis komprehensif, salah satu bentuknya itu di sana. Jadi saya pikir kedepannya potensi masih sangat kuat, dan kita sebagai dua negara, bisa dibilang kan Indonesia dan Tiongkok itu adalah negara pemimpin di kawasan ya, kawasan Asia Timur. Kita sama-sama negara besar, kita sama-sama diplomasi yang kuat. Jadi semoga sih kedepannya kita bisa menyelaraskan kemitraan kita dengan Tiongkok dan benar-benar mengambil manfaat buat Indonesia yang terkait dengan IPTEK ini gitu. Jadi ya semoga bisa demikian ya. Terima kasih. Terima kasih Ci Christine. Ya memang segala apa yang disampaikan oleh Ci Christine ini kita lihat inilah potensi yang ada untuk saat ini. Bahkan untuk tahun ini pun sudah sebenarnya sangat relevan dengan kebutuhan Indonesia ya. Dan banyak hal yang dulunya bagi banyak orang atau banyak negara bahwa itu adalah hal yang tidak mungkin atau itu tidak akan secepat itu. Tapi Tiongkok menunjukkan itu mungkin dan bisa cepat. Nah inilah momen yang perlu kita tangkap kalau kita ingin membangun dengan cepat juga, manfaatkan momen saat ini ya. Ya, segera kita akan langsung masuk ke presentasi dari narasumber dari Tiongkok. Ada Dr. Chang Xuekang yang saat ini berada di Tiongkok, di Beijing. Beliau adalah Direktur dan Periset Institut Hubungan Internasional Kontemporer Tiongkok atau CICIR. Nah, beliau ini akan memberikan pandangan tentang prakarsa sabuk dan jalan atau Belt and Road Initiative, ya. Kemudian juga perkembangan hubungan Indonesia dan Tiongkok di bawah prakarsa tersebut dan peran prakarsa sabuk dan jalan ini dalam persaingan global. Nah, beliau juga akan menyinggung mengenai sejarah perkembangan hubungan ekonomi dan perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok, dan tentu saja yang kita sangat perlukan ini adalah prospek ke depan menurut pandangan beliau itu seperti apa. Ya, namun karena sambungan video kami dengan beliau ini masih ada sedikit masalah, kami akan mencoba menghubungi beliau secara audio ya. Menghubungi Dr. Chang Xuekang yang saat ini berada di Beijing. Halo, good afternoon, Dr. Chang.
Good afternoon. Good afternoon, Dr. Chang. I'm Andy from Indonesia, and now you're on the air with your voice. And now is the time for you to present your speech. Okay. Thank you very much. Hello, everybody. I'd like to share some of my observations on China-Indonesia economic and trade cooperation. On this topic, I would make 2 points. Firstly, I think our economic and trade cooperation is very fruitful and has reached a very high level. As we know, last year, the trade volume between us has reached 127 billion US dollars, which has been more than double than that of the 10 years ago. And since then, China has become Indonesia's largest trading partner and export destination and import source for more than 10 years. And it is estimated that Indonesia's export to China this year may reach to 70 billion US dollars this year. So besides, China is also one of the major investors for Indonesia, with 8 billion US dollars in 2020 and 5.6 billion US dollars in last 3 quarters last year. And as the highlight for our cooperation last year, we have celebrated the opening of the Jakarta-Bandung high-speed railway, which has become a leading project, the iconic achievement was for the region and even the world. So I think it does not only mean the fast speed, but also means for our goals for better life, technology, and innovation. Actually, we have many such good examples because our cooperation is so fruitful, and all these developments are based on our concepts for mutual benefit, mutual trust, and better cooperation. And that's why we decided ever since the year 2018 to share cooperate on the ideas of Belt and Road and the Global Maritime Forum. My second point is that I think in the future we have even huge potential for better and deeper cooperation, because our economies are highly complementary with each other, and also we have deeper understandings. On one hand, I think Indonesia has large potential labor force, better infrastructure, higher productivity, low costs, and abundant resources for green economy and the digital economy. While China has also very good basis in green economy, digital economy, artificial intelligence, 5G, and e-commerce, and so on, which can provide better opportunities for our future cooperation. Besides, there's also big potential for our cooperation for smaller and medium-sized enterprises, or SMEs. In China, the SMEs contribute 80% of China's jobs, more than 60% of China's GDP. And in Indonesia, the SMEs take up 77% of your export to the outside world. So we can have closer cooperation in this sector. Of course, there are also great requirements for us to strengthen our people-to-people exchanges, including the tourism, education, and human resources trainings, and so on. And I believe that under our co-efforts, the cooperation between us will make bigger progress and benefit our people as well. And that's my presentation. Thank you for your attention. Thank you. Okay, thank you, Dr. Chang, for the presentation, and thanks for your time. Wish to see you soon in person. Thank you, Dr. Chang. Thank you. Oke, baik. Langsung kita akan masuk dulu ke narsum berikutnya, baru akan kita ngobrol-ngobrol lagi. Sudah menunggu dari tadi, ini Bung Fatan Sembiring, ya, Direktur Hubungan Pemerintah dan Pengelolaan Masyarakat Gentala Institute. Pendiri juga ya, Gentala Institute.
Waduh, luar biasa. Karena kita pendirinya ada 3 orang, termasuk saudara Ci Christine tadi. Oke, ya. Dan kali ini Bung Fatan ini akan menyampaikan presentasi mengenai dampak dan nilai zaman memperdalam studi di Tiongkok, karena sendiri juga studi di Tiongkok waktu itu ya, sampai gelar master ya. Betul, Mas. Betul ya. Dan ini banyak mungkin pemuda Indonesia yang ingin tahu bagaimana studi di Tiongkok itu, kemudian juga pengalaman pribadi dari Bung Fatan sendiri, dan yang lebih penting lagi menurut saya adalah mental atau sikap seperti apa yang harus dimiliki oleh pemuda Indonesia dalam menyingkapi masa globalisasi ini ya, terutama menyingkapi peluang kerjasama dengan Tiongkok. Ya, Bung Fatan, silakan presentasinya. Iya, oke. Terima kasih ke Andi atas waktunya begitu. Jadi terima kasih juga tadi ada dimulai dari Prof Joshua gitu ya, ada Prof Shi, habis itu kemudian Mbak Vero, ada Ci Christine, dan barusan kita sudah dengar paparan dari Dr. Chang juga. Saya perlu disclaim bahwa saya bukanlah ahli Tiongkok begitu, karena kita juga masih sama-sama belajar ya, Andi dan Mbak Vero begitu ya, dan teman-teman semua yang mungkin sedang melihat acara ini begitu. Tapi yang bisa saya coba sampaikan, terlepas dari apa yang sudah narasumber lain juga utarakan mengenai data-data ekonomi dan lain sebagainya, proyeksi dan lain sebagainya ke depan. Ini juga merupakan salah satu tugas yang nggak mudah untuk narasumber terakhir begitu, Pak Andi, gitu, karena saya juga harus menjaga agar ini orang-orang yang udah mau nutup layarnya gitu, tapi lu jangan ditutup dulu. Betul. Tanggung jawabnya besar ini. Belum selesai gitu, jangan nanti apa sih ngebosenin habis ditutup kan, Pak Andi begitu. Nah, tapi kemudian saya ingin kembali ke karena topik yang saya diminta untuk bawakan adalah terkait dengan anak-anak muda gitu, teman-teman yang mungkin masih satu rating dengan saya atau lebih muda gitu ya, dan mungkin banyak yang lebih muda begitu. Bahwasannya memang yang perlu kita selesaikan itu adalah terkait dengan mental block. Pertama itu mental block, yang kedua adalah terkait dengan persepsi, Bang Andi begitu. Karena yang mental block ini kan bagaimana melihat bahwa sebenarnya di luar sana tuh tidak ada ancaman. Yang merasa bahwa ada ancaman itu adalah ya di pikiran kita sendiri. Sebetulnya ancaman itu semuanya di pikiran sendiri. Tidak ada di luar sana gitu kan. Misalnya Tiongkok nih, Cina nih, ini kan bahaya yang begitu kan. Sudah banyak sekali hal-hal yang terkait dengan mental block dan mispersepsi itu tadi begitu. Stigma ya. Betul, Mbak Vero, begitu, stigmanya masih terlalu besar. Maksud saya ini harus kita selesaikan dulu, terutama kalau misalnya kita melihat kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok ke depannya kan memang apalagi kalau bukan SDM kan nggak mungkin kerjasama hubungan antara dua negara atau misalnya kawasan begitu ya Mbak ya, itu diselesaikan sama AI kan nggak mungkin, tetap aja adminnya orang-orangnya kan manusia begitu, betul, mungkin misalnya digantikan dengan robot-robot Tesla itu nggak mungkin, walaupun robot Tesla udah sangat advance gitu ya, bisa memindahkan telurnya nggak pecah dan lain sebagainya kan begitu. Tapi nggak tahu nih kalau robot-robot itu bisa nggak dia pacaran begitu ya, nanti akan menarik ke depannya menurut saya begitu. Intinya memang manusia kita ya seringkali, apalagi teman-teman yang masih muda nih, Pak Andi dan Mbak Vero begitu ya, ini mental block dan mispersepsi ini masih sangat besar saya rasa gitu ya. Tapi justru disitulah ironinya begitu, disitulah ironinya tatkala kita sebetulnya punya akses yang sangat besar terhadap teknologi informasi ya kan, teknologi digital begitu ya, sudah gampang banget. Kota mungkin pas Pak Andi dulu waktu SMA begitu susah sekali begitu untuk mengakses internet. Jangankan internet, mungkin telepon aja kita masih ada yang disebut dengan wartel dan sebagainya. Zaman dulu saya harus ngantri. Dan biayanya mahal. Iya. Gitu, mahal gitu. Sekarang kan kuota mahalnya karena terlalu banyak dipakainya juga nggak jelas gitu kan, sehingga kuotanya habis bukan karena mahal. Seperti apa begitu. Nah di situ menurut saya adalah ironinya, kita sedang dalam masa yang sangat prima untuk diri kita sendiri ini nih bisa mengakses banyak sekali informasi begitu ya, apalagi ada teknologi komunikasi lainnya begitu, kita bisa pakai banyak aplikasi begitu kan untuk hanya ketemu atau hanya ngobrol iseng gitu kan dengan orang-orang misalnya dari Tiongkok, mau itu dari mana negara-negara lain kan seperti itu ya Pak Andi ya. Jadi maksud saya itu
memang ironi dari kenyamanan itu tadi gitu. Kita merasa nyaman, ada teknologi informasi, jadi everything seems taken for granted aja begitu. Ini kan sebenarnya menjadi hal yang sangat bahaya ya kalau menurut saya. Dan menyambung sebenarnya tadi apa yang Cici Christine ini sempat sampaikan, di Tiongkok itu memang alokasi risetnya itu juga menjadi penting gitu. Kalau saya lihat contekan begitu, di Tiongkok ini saat ini sudah ada 5 juta lulusan, ya ini dengan dengan tingkat pendidikan S3 begitu ya, dalam kategori STEM, Science, Technology, Engineering and Math. Nah, ini kan Science, Technology, Engineering and Math ini atau STEM ini adalah kebidangan-kebidangan yang misalnya negara-negara Eropa dan negara Amerika begitu ya, Mbak Vero ya, itu sangat bangga dengan hal tersebut gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat datanya per tahun, lagi-lagi contekan saya bilang bahwa lulusan PhD di Tiongkok atau orang Tiongkok, mau itu yang dari dalam negeri Tiongkok begitu, atau yang misalnya dia kuliah bidang-bidang STEM itu tadi di US, di Eropa dan lain sebagainya begitu, itu per tahunnya 77.000 orang. Dan itu mereka semuanya kembali ke Tiongkok. Nah, itu tadi yang coba Ci Christine sampaikan, bahwa angka riset itu ya disitulah konektivitasnya begitu, sehingga kita bisa membayangkan misalnya dibandingkan dengan US sendiri, itu tuh per tahunnya lulusan STEM itu hanya 44.000 orang per tahun. Jadi 77.000 di Tiongkok per tahun dan 44.000 di US per tahun. Nah, ini sebenarnya untuk teman-teman yang merasa tadi ya memiliki mental block, memiliki mispersepsi yang wah kacau balau, wah menyeramkan, wah seperti apa. Ini adalah data yang walaupun saya pakai contekan, ini kan teman-teman yang melihat kegiatan ini sangat mungkin untuk langsung mengecek, benar nggak sih ini Mas Fatan ngomongnya begini ya, benar gitu. Maksudnya dalam arti saya juga pakai teknologi informasi yang sama kan, nggak mungkin saya misalnya gali-gali buku dulu gitu kan, kayak arkeolog dan lain sebagainya. Nah, memang kalau melihat dari tantangan dan perkembangan zaman, ketika itu sudah selesai, menurut saya ini juga yang dari kebudayaan bangsa Tiongkok, ini yang menjadi salah satu yang menurut saya kita belum memiliki kejelasan. Yaitu apa? Bahwa saya perlu sampaikan di sini bahwa bangsa Tiongkok ini sudah memiliki visi kolektif yang clear. Rekan-rekan sekalian yang mungkin sedang melihat video ini begitu ya, bahwa mereka memiliki visi yang sangat clear bahwa dunia ini adalah milik mereka. Dunia ini adalah hak mereka, sehingga mereka tidak membuang-buang energi, mereka tidak membuang-buang waktu, mereka tidak membuang-buang logistik, mereka tidak membuang-buang uang kampanye, nggak juga ya, uang apa segala macam resource itu hanya untuk kepentingan sempit, hanya untuk kepentingan antar golongan, hanya untuk kepentingan yang ujung-ujungnya chauvinisme dan lain sebagainya. Itu mereka sudah selesai, sudah lama selesai, sudah dari kerajaan terakhir dulu begitu, itu sudah selesai mereka. Sehingga apa? Sehingga kalau menurut hemat saya, ketika kita sebagai bangsa Indonesia sudah memiliki kesadaran kolektif, memiliki visi kolektif yang sama seperti Tiongkok, mudah-mudahan kedepannya akan menjadi lebih mudah. Mau itu kita ngomongin soal ekonomi ya Pak Andi ya, atau ngomongin soal tadi Prof. Jang sama Prof. Xu soal people to people juga perlu ditingkatkan dan sebagainya. Tapi karena kita masih memiliki perbedaan, yang cukup cukup banyak begitu. Saya pikir itu dulu sebetulnya yang harus diselesaikan begitu untuk kedepannya ya Pak Andi gitu. Karena kalau nggak itu hal tersebut belum selesai, saya pikir bangsa Indonesia, terutama dari teman-teman anak muda yang terkait dengan tantangan kedepannya seperti apa begitu, saya pikir itu tidak akan jauh begitu. Nah, terakhir memang ini bukan mispersepsi dan ini bukan mental block, tapi ini adalah fakta bahwa makin lama teknologi digital dan teknologi informasi juga makin canggih ya kan, dengan adanya AI tadi para narasumber sudah menyampaikan itu begitu. Nah, otomatis kan banyak kekhawatiran. Jangankan kita saingan sama robot ya Pak Andi sama Mbak Vero ya, saingan sama sesama manusia aja tuh udah setengah mati ibaratnya kalau di negara sendiri begitu. Nah, cuman yang bisa saya garansi adalah robot
dan banyak orang yang sudah bilang seperti ini ya, mau itu Elon Musk itu sendiri, mau itu Bill Gates dan lain sebagainya, para pakar tersebut gitu kan. Ya walaupun ada ChatGPT, ada sekarang suara AI dan lain sebagainya, itu tidak akan pernah bisa 100% menggantikan sisi manusia dan sisi kemanusiaan terutama begitu kan. Kita nggak mungkin, kita misalnya punya kami di Gentala Institute, kami punya banyak klien yang juga masih ya mungkin sekarang masih manusia, nggak tahu, kita lihat nanti klien kita ternyata tiba-tiba sudah bentuk AI, tapi itu masih sangat jauh begitu ya. Tapi ketika kita sedang berbicara misalnya antara Indonesia dan Tiongkok, itu kan ada human factor, ada human touch yang itu tidak akan sampai kapanpun menurut banyak pihak, bukan hanya saya begitu ya, itu tidak akan tergantikan dengan secanggih apapun misalnya ChatGPT 1000 gitu kan. GPT 1000 gitu ya, bukan 4 dan 5 dan lain sebagainya kan Ko Andi gitu ya. Nah, yang saya coba harapkan adalah untuk teman-teman anak-anak muda paling tidak bisa belajar bahasa Mandarin. Karena bahasa Mandarin ini kalau misalnya bisa gitu kan, punya kemampuan, ini sudah lebih dari cukup menurut saya begitu. Dan tidak peduli kalau misalnya wah tapi kan Mas ada ChatGPT, ada Google Translate, ya bagaimanapun juga mereka adalah robot. Ketika kita sedang misalnya seperti ini ya kan bersama-sama kita, apalagi kalau misalnya ada pertemuan-pertemuan tingkat tinggi, biasanya kan justru device ditinggalin ya Mbak Vero gitu ya. Jadi nggak mungkin gitu kita pakai Google Translate, justru ditinggalin karena takut ada resiko dan lain sebagainya. Kalau udah tingkat tinggi sekali ya kan, antara presiden dengan presiden ya kan paling cuman berempat tuh ya, ada penerjemahnya presiden A, penerjemahnya presiden B, nggak ada HP, nggak ada tablet, nggak ada apa. Nah itu kan memang kenyataannya seperti itu. Jadi kalau saya pikir memang kembali lagi mental block itu perlu diperbaiki secepatnya, karena ya masa depan tidak menunggu kita semua untuk bangun tidur kan begitu. Habis itu mispersepsi sangat bisa dibantu dengan kemajuan teknologi informasi, dan yang kemudian paling tidak belajarlah bahasa Mandarin. Kalau misalnya bahasa Inggrisnya teman-teman masih banyak yang kurang bisa, ini udah langsung loncat ke bahasa Mandarin aja, nggak usah bahasa Inggris juga nggak apa-apa sebetulnya. Kalau bahasa Inggris sudah lebih familiar kita dan lain sebagainya. Mungkin itu dari saya, Ko Andi. Baik, ya ini menarik sekali apa yang disampaikan oleh Mas Fatan ini, terutama pesan-pesan untuk anak muda yang menurut saya itu sangat penting ya. Yang pesan terakhir tadi yang paling mudah diingat adalah belajarlah bahasa Mandarin ya. Ya Mbak Vero sama Mas Fatan. Jadi kalau kita berbicara mengenai anak muda Indonesia, tadi juga sangat penting disampaikan mengenai mental block ya. Jadi sebenarnya bagaimana sih pola pikir ataupun mental yang harus dimiliki oleh seorang anak muda Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ini gitu. Dan tentunya kita bicara mengenai mental block dan sebagainya tidak terlepas dari yang namanya zona nyaman. Namanya anak Indonesia. Betul. Masih banyak yang berada di dalam zona nyaman, tidak mau keluar, bahkan tidak sadar bahwa kita zaman sekarang sudah harus keluar dari zona nyaman kita. Ya, jadi menurut Mbak Vero dulu. Ya, Mbak Vero, ini apa sih kira-kira pola pikir anak muda Indonesia seiring dengan berkaitan dengan tema kita hari ini gitu, yang harus dimiliki anak muda Indonesia? Ya, karena Mbak Vero kan juga melakukan penelitian tentang Tiongkok, ya kan? Nah, kenapa bisa mulai melakukan atau tertarik dengan meneliti tentang Tiongkok? Nah, sebagai anak muda waktu itu awalnya mulainya gimana? Pasti mungkin ada pergumulan juga dalam hati, ya kan? Tapi itu yang diperlukan seperti yang disampaikan oleh Mas Fatan tadi. Itu yang perlu kita harus mulai melangkah, ya. Gimana Mbak Vero? Mungkin ada pandangannya. Iya, ayo Mas Fatan ya, soal mental block ya. Iya, saya setuju. Pertama tertarik pergi ke Tiongkok untuk studi itu karena sebenarnya saya fokus. Saya senang dengan sejarah gitu kok, Mas Fatan. Saya senang sejarah gitu, dan sejarah Tiongkok itu menarik sekali gitu, menarik hati gitu. Kan sing ju se di it se lao she, kalau tertarik itu pasti seneng ya gitu. Jadi senang dengan Tiongkok yang punya peradaban tua gitu, belajar sistem feodalnya mereka dulu, zaman dinasti, zaman itu konflik antar selir, selir permaisuri dan raja gitu, yang menurut saya persaingan antar selir, betul, persaingan antar selir, yang menurut saya itu ini pertama ya kok ya Mas Watan ya, kenapa saya tertarik waktu itu, ternyata konflik antar selir dan permaisuri itu bukan konflik domestik loh, bukan, tapi itu konflik politik. Begitu ya? Karena konflik-konflik itu pasti arahnya, kebanyakan ya arahnya kan perebutan kekuasaan, mau merebut kekuasaan sang raja gitu.
banyak sekali cerita seperti itu dan menarik sekali. Itu yang menurut saya kemudian saya berpikir bahwa wah ini cewek-cewek Tiongkok kuno zaman sebelum Masehi ini pinter-pinter nih, nggak sembarangan nih, bukan cewek biasa ya, bukan pinter politik ya. Iya bener, kok pinter gitu. Jadi yang diincar itu tahta gitu, bukan sekedar ngincar cinta dari rajanya, tapi kekuasaannya itu kan sebenarnya politik ya Mas ya. Nah saya tertarik di sejarah itu sebenarnya. Ada banyak novel waktu itu belajar dari itu. Dan soal mental block, ya betul, setuju sekali dengan Mas Fatan ya, memang tidak berpikir seperti yang di framing oleh media bahwa di Tiongkok keadaannya seperti ini, seperti ABCD, dibikin stigma, dibikin stereotip macam-macam ya, negatif begitu ya. Tapi saya nggak percaya begitu saja gitu. Saya nggak percaya begitu saja. Dan itu betul, setuju sekali dengan poin Mas Fatan bahwa mental block ini yang pertama yang harus diselesaikan. Ya, dan itu caranya dari mana? Ya, harus punya banyak pengetahuan. Knowledge itu penting sekali. Dan dapatkan informasi yang benar. Betul, ya. Betul sekali. Dapat informasi yang benar, begitu. Yaitu pengetahuan, apa benar seperti ini. Betul, tidak ada yang mengancam, ancaman apa? Nggak ada yang mengancam dan menyenangkan sekali belajar bahasa Mandarin. Setuju Mas Fatan lagi. Ayo belajar bahasa Mandarin. Iya, belajar bahasa Mandarin karena apa? Karena belajar budaya sebenarnya. Jadi budaya Tiongkok itu banyak tercermin dalam Hanse-nya, dalam karakternya. Itu menyenangkan sekali. Ya. Gitu, nah, Mas Sultan gimana? Untuk anak muda kita sebenarnya kurang apa sih mungkin pola pikir mereka atau cara mereka berpandangan tentang sesuatu itu, terutama untuk masa depan gitu? Saya bisa pahami bahwa ya kayak mungkin karena sekarang lebih banyaknya kita berada di demografi generasi Z ya, kalau dia begitu. Nah, generasi Z ini kan mungkin adalah generasi yang sangat cepat berubah semua kondisi, misalnya dia teknologinya, ya kan, kondisi lingkungannya, begitu, kondisi macam-macam lah pokoknya gitu kan, wah tiba-tiba ada perang di sini, tiba-tiba ada perang di sana. Jadi informasi yang diserap juga mungkin ya sedikit banyak itu tuh kurang bisa difilter. Nah, sehingga ketika sudah terlalu luber, ya kan, jadi kalau udah muncul air luber di satu mangkok begitu ya, yang luberannya ini jadi nggak tahu nih mau diapain kan begitu. Nah, menurut hemat saya memang harus berasal dari diri sendiri ya teman-teman sekalian begitu, bahwa ini informasi memang banyak sekali begitu, tapi ketika kita bisa tajam terhadap diri sendiri begitu, tajam apa yang kita mau ke depannya ya Ko Andi, dengan melihat sekian banyak tantangan ya kan, sekian banyak misalnya tadi ya ada ChatGPT apa segala macam, itu justru harusnya bukan jadi malah bikin kita tambah jiper, malah bikin kita jadi mental breakdown mungkin ya Mbak Vero, tapi justru harus kita semangat gitu, bahwa wah kalau nggak sekarang, kapan lagi saya bisa bangkit kan begitu. Dan apalagi ya kembali tadi gitu, dengan informasi yang sudah sangat mudah kita dapatkan dibanding misalnya saya dulu waktu zaman SMP, mungkin saya juga masih menemukan wartel dan lain sebagainya. Itu nggak ada yang namanya HP, SMA pun juga nggak ada HP saya begitu kan. Jadi seperti itu. Nah, dengan kalau misalnya kita belajar bahasa Mandarin itu kan sedikit banyak hanya alat ya, hanya alat yang itu mempermudah semua urusan sebetulnya. Tapi kan kembali kalau misalnya alat dipakai misalnya sama orang yang nggak ngerti, ya tidak akan menjadi apa-apa, bukan Mbak Vero begitu. Jadi ya tadi mental block, mispersepsi, cara kita memandang dunia ini begitu. Betul. Jadi sebagai anak muda kita juga harus kritis, tidak hanya pada hal yang kita lihat, tetapi juga kritis terhadap apa yang kita mau dan apa yang kita ingin serap. Betul. Ya. Oke. Nah, ini terakhir ya, karena waktunya juga terakhir, ini adalah tadi Mas Fatan menyinggung mengenai belajar bahasa Mandarin. Menurut pandangan Mas Fatan dan juga Mbak Vero, penguasaan bahasa Mandarin di negeri kita ini sudah sampai tahap apa sih? Apakah sudah cukup untuk menyongsong peluang-peluang yang muncul dengan keterbukaan dan kerjasama Indonesia dan Tiongkok ini gitu? Kondisinya saat ini menurut kalian bagaimana? Ya, walaupun memang saya juga aktivis bahasa Mandarin dari dulu, memang berkecimpung terus di dalam bidang bahasa Mandarin ini. Betul. Ya, kita mungkin tahu perkembangannya. Nah, tapi dari sisi Bapak Ibu atau Mas dan Mbak yang melakukan penelitian ya, kemampuan atau penguasaan bahasa Mandarin kita saat ini itu sejauh apa sih? Apakah cukup
bagi kita untuk menyongsong era globalisasi ini? Kalau menurut saya sendiri sih ini juga satu pertanyaan yang menarik ya Pak Andi ya, dan ini mungkin kalau ada surveinya justru sangat menarik bahwa seberapa siapkah misalnya orang Indonesia atau kalau misalnya kita persempit jadi pemuda Indonesia gitu kan dengan parameter usia dan lain sebagainya begitu untuk menghadapi persaingan global, tapi diukur dari variabelnya itu penguasaan bahasa. Nah, menurut saya jangankan bahasa Mandarin ya, Mbak Vera gitu. Kita coba kupas aja dari bahasa Inggris. Kan begitu ya, dari bahasa Inggris dulu nih gitu kan. Karena dari TK mungkin gitu dulu udah ada bahasa Inggris juga, bahasa Mandarin mungkin baru sekarang aja atau mungkin ya 5-7 tahun belakang gitu kan. Kalau dulu ya terus terang kalau saya belajar bahasa Mandarin saya juga tidak ada instrumen ya begitu, tidak ada peluangnya, tidak ada informasinya. Tapi kalau yang saya bisa sampaikan mungkin pengamatan saya kalau terkait dengan bahasa Mandarin ini masih sangat kurang. Kenapa? Karena memang banyak juga teman-teman kita ya Mbak Vero, terutama yang lulusan dari Tiongkok juga begitu kan ya. Ketika kembali ke Indonesia ternyata tidak bisa menguasai bahasa Mandarin. Dari situ aja kita juga masih bisa melihat bahwa bahkan yang sudah pernah ke Tiongkok begitu, misalnya ngambil S2, ngambil S1 itu nggak semuanya ketika kembali ke Indonesia itu bisa berbahasa Mandarin. Nah, apalagi kalau misalnya mau dipersempit, apakah yang bisa menguasai bahasa Mandarin ini bisa bekerja dengan menggunakan profisiensi bahasa Mandarin? Menurut saya ini masih cukup jauh ya, Ko Andi ya, dan dalam arti tadi mungkin gitu ya. Jadi karena banyak teman-teman yang saya temukan itu punya mispersepsi juga walaupun sudah studi ke Tiongkok. Mispersepsinya gimana nih kan terkait dengan bahasa Mandarin? Mispersepsinya adalah bahwa ya udah nanti saya pas nyampe Cina, pas nyampe Beijing, Shanghai, Guangzhou, nyampe Tiongkok begitu, Mbak Vero itu saya pagi sampai sore gitu kan saya kuliah. Nah, sore sampai malam saya belajar bahasa Mandarin. Nah, ternyata itu tidak bisa dilakukan juga begitu Pak Andi gitu. Nah, itu persepsi-persepsi yang agak membingungkan. Saya banyak menemukan. Kalau saya pribadi jujur, saya menginvestasikan 2 tahun awal waktu saya sampai ke Beijing pertama kali untuk khusus belajar bahasa Mandarin Pak Andi. Baru kemudian 2 tahun ya? 2 tahun. Baru benar-benar studi? Betul, karena kalau enggak saya ya mama huhu banget gitu ya. Nggak akan bisa begitu, karena memang ini namanya ilmu, namanya bahasa itu tidak bisa dianggap remeh. Filosofi saya ketika ilmu apapun, mau itu ilmu yang kita anggap sangat remeh sekalipun, ketika kitanya menganggap ini tidak penting ya tidak akan masuk. Begitu ilmu, sifat ilmu itu abstrak, tapi dia itu punya sifat. Ya itu tadi gitu ya. Kalau misalnya kita menganggap dia tidak penting, ya udah dia tidak akan masuk ke kita begitu. Nah, makanya memang investasi waktu itu penting dan lain sebagainya. Ya saya rasa tapi ini menarik untuk dikaji gitu ya. Seberapa siap sebetulnya pemuda Indonesia untuk menghadapi tantangan era global, dan mungkin sudah lama ya, sudah 20-an tahun ini udah era global gitu. Betul. Era globalnya udah tua juga. Ini 2024 nih ini bukan 2010 kan begitu gitu. Nah, tapi di analisisnya dari penguasaan bahasa. Mungkin Mbak Vero ada. Mbak Vero sendiri pengalaman belajar bahasa Mandarinnya seperti apa? Iya, Ko Andi. Jadi saya menjawab pertanyaan itu tadi ya, soal bahasa Mandarin itu ya memang masih sangat kurang. Ya, masih terlalu sedikit orang Indonesia yang mampu berbahasa Mandarin terutama gitu. Tapi ini kan juga bukan tanpa sebab ya, bukan tanpa sebab. Jadi sebab yang pertama adalah memang bahasa Mandarin kan sampai sekarang itu belum menjadi kurikulum wajib ya. Belum seperti bahasa asing yang lain untuk di Indonesia gitu. Kalau bahasa Inggris tadi kan dari SD, SMP, SMA gitu. Tapi kalau bahasa Mandarin itu sampai hari ini belum menjadi kurikulum wajib di sistem pendidikan Indonesia. Nah, justru itu kita mendorong pemerintah Indonesia untuk memikirkan hal ini karena bahkan belum jadi pilihan. Ya, belum pernah jadi pilihan yaitu. Kalau ada pilihan ya Inggris atau Mandarin ya Mbak Vero ya. Iya. Mandarin kan bisa. Betul. Sampai sekarang belum masuk ke kurikulum, dan itu yang menjadi akar persoalan, sehingga bahasa Mandarin hanya
bisa diakses di sekolah-sekolah tertentu. Betul. Belum bisa diakses di sekolah negeri misalkan. Itu belum bisa begitu. Dan justru itu kita mendorong untuk pemerintah untuk memikirkan secara serius hal ini dengan pertimbangan bahwa Tiongkok adalah mitra dagang penting untuk Indonesia, mitra ekonomi, mitra strategis ya. Nah, oleh karena itu kebutuhan masyarakat Indonesia untuk berbahasa Mandarin juga tinggi sebenarnya. Dan ini bisa dijawab oleh salah satunya oleh sistem pendidikan Indonesia gitu. Memfasilitasi lewat kurikulum gitu, diajarkan dari kurikulum wajib lah, sama seperti status bahasa asing yang lain. Betul. Kita mendorong, saya mendorong sekali saya juga hal mendorong. ini. Ya, setuju, Mas Fantan. Ya. Saat ini boleh kita katakan bahwa semua bidang di Indonesia ini butuh tenaga yang bisa bahasa Mandarin. Betul. Tadi Mbak Vero menyebutkan tidak semua sekolah saat ini mewajibkan bahasa Mandarin karena sistem pendidikan kita dan sebagainya. Di sisi lain, kita juga sangat kekurangan guru bahasa Mandarin. Ya, Mas ya. Nah, tidak hanya di bidang pendidikan kekurangan guru, saya rasa banyak bidang yang membutuhkan tenaga yang bisa bahasa Mandarin, tetapi mereka tidak mendapatkan itu. Contohnya misalnya saya sendiri yang berkecimpung di bidang media Mandarin dari dulu. Nah, ini orang-orang yang berkecimpung di media Mandarin ini dari dulu saya 20 tahunan lalu saya mulai sampai sekarang, saya merasakan bukannya orangnya bertambah banyak, tapi semakin sedikit. Betul ya. Pada saat kita ingin mencari tenaga atau untuk kita terjunkan ke media bahasa Mandarin itu hampir sangat sulit gitu. Dan saya percaya juga mungkin rekan kita Metro TV juga dia punya program Metro Sinuan. Ya, itu juga mungkin mencari tenaga yang benar-benar profesional bisa berkarya di Metro Sinuan itu sangat-sangat sulit ya. Jadi tidak hanya bidang tertentu, bahkan di bidang pariwisata pun kita butuh banyak tour guide bahasa Mandarin ya. Teman saya yang jadi tour guide di Bali itu pada saat high season katanya sampai dibayar 2 kali. Pun tidak ada tenaga itu gitu. Sampai dibajak-bajakin mungkin. Betul, didatangkan dari Jakarta gitu. Betul. Ya. Jadi ini saya harap pembicaraan kita hari ini tidak hanya dari segi yang global atau dari segi makro, tapi dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan dari tingkat yang lebih tinggi sampai ke apa yang harus dilakukan oleh anak muda. Saya kira pembicaraan kita hari ini mencakup semuanya. Dan yang paling penting mulai hari ini. Betul. Jangan ya udah nonton ini ya udah gitu. Betul sekali. Tadi Mas Fatan aja harus belajar khusus bahasa Mandarin 2 tahun ke Tiongkok. Dan pada saat waktu dulu saya mulai belajar bahasa Mandarin, saya boleh jujur katakan bahasa Mandarin saya belajar sendiri. Dan pada saat saya bertekad untuk belajar bahasa Mandarin, saya sesibuk apapun setiap hari, secapek apapun saya harus belajar. Meluangkan waktu 15 menit, 10 menit untuk belajar. Bahkan sampai sekarang gitu. Karena saya tidak punya, mungkin saat itu, tidak punya peluang seperti teman-teman lain yang bisa tahu Zhongguo qu liu xue gitu. Jadi, aduh saya harus gimana? Saya mungkin tidak seberuntung itu, tapi ya udah, coba deh kita sendiri gitu. Ya, keren, inilah. Baik, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam seminar kita hari ini, yaitu berbagi peluang baru pembangunan ekonomi, mendorong perkembangan hubungan ekonomi dan perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok. Dan pada akhirnya kita malah berbicara tentang pendidikan bahasa Mandarin juga, ya. Karena ini semuanya sangat berkaitan. Ya, saya ingin ucapkan terima kasih untuk semua pemirsa yang menonton dan juga para narasumber yang hadir. Terima kasih, dan juga bersama-sama kita semua, saya rasa manfaatkan kesempatan atau era ini di mana Indonesia berhubungan atau kerjasama erat dengan negeri Tiongkok untuk negeri kita yang lebih baik. Saya Andi Chiu, terima kasih atas atensi Anda yang mewakili seluruh kru yang bertugas hari ini. Mari tetap berkarya dan berikan yang terbaik bagi negeri kita Indonesia. Sampai jumpa. 谢谢哥哥，makasih，谢谢你。